إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaqah yang ke-20 ini kita membahas tentang masalah apa yang disebut oleh para fuqaha, yaitu dengan al-at'imah, kitabul at'imah, tentang makanan yang halal dan yang haram dimakan. Dan di dalam buku diktat kita turunkan riwayat dari Abdullah bin Abbas, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap binatang yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai cakar. Itu adalah hadis yang kita turunkan di dalam pembahasan kita sore hari ini. Kajian ini saya ambil dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karangan Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk memakan yang halal, bahkan memerintahkan untuk makan dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari semua yang ada di atas permukaan bumi ini yang halal lagi baik. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami beri rizkikan kepada kalian, dan syukurilah kepadaku sekiranya kalian beribadah kepadaku. Allah juga memerintahkan Rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para Rasul, makanlah dari hal yang baik dan beramallah saleh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hambanya dan hal-hal yang baik dari rizki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan yang halal lagi baik. Ketika permasalahannya adalah seorang ibu rumah tangga, dia adalah seorang ahli di dalam membuat makanan, maka wajib bagi setiap ibu-ibu rumah tangga untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang makanan. Apa yang diperbolehkan dan apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan dan apa yang disunnahkan. Sehingga
seorang muslimah dapat memberikan yang halal bagi keluarganya sebagaimana suaminya telah memberikan yang halal dari hartanya. Sungguhnya kebersihan harta yang diberikan oleh suami dan kebersihan makanan yang halal yang disuguhkan oleh seorang istri berpengaruh pada kesolehan, kebaikan rumah tangga tersebut, berpengaruh pada kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau menyebutkan seseorang yang bersafar, berdebu, kusut masai rambutnya, rubba ash'atha aghbar, ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama', kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, kemudian dia mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan wa ma'kaluhu haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun anna yustajabu lah. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, bagaimana Allah mustajabkan? Lihat bagaimana dampak dari makanan yang haram dan minuman yang haram. Allah tidak mustajabkan doa seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mustajabkan doa seseorang, berarti kesengsaraan untuknya. Jadi mengetahui hukum tentang makanan dan minuman bagi seorang ibu adalah sebuah kewajiban. Ulama kita telah mengatakan bahwa al-asal fil at'imati wal ashribati al-hil, bahwa asal dari makanan dan minuman adalah halal. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya. Jadi hukum asalnya makanan tersebut halal. Kenapa makanan dan minum hukum asalnya halal? Sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sekiranya dihalalkan satu atau dua macam makanan saja, maka niscaya manusia akan bosan, sekalipun makanan tersebut adalah makanan yang mahal. Tidak lihatkah kita kepada Bani Israel, bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka makanan yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-man was salwa. Al-mannu was salwa, yaitu manisan dengan al-man, adalah burung yang mereka dapatkan setiap pagi dan sore harinya. Akan tapi kenapa? Karena selalu itu saja terus makanan, sekalipun itu bergizi, sehat, dan makanan tersebut mahal. Apa kata mereka? Qalu ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak sabar untuk makanan-makanan yang satu. Mereka tidak sabar, mereka ingin makanan yang lain. Kalau seandainya makanan hanya diperbolehkan pada bilangan tertentu, dihalalkan oleh kalian begini-begini dan semacamnya, maka niscaya akan menyusahkan manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua makanan dan minuman di atas permukaan bumi ini halal, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikecualikan sedikit dan yang dihalalkan banyak. Bagi seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diharamkan, dan dia boleh menggunakan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-aslu fiha al-hillu li muslimin amila salihan لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر
wa yasta'inu bihi 'alal fawahish min akli at-tayyibati wa lam yashkur famadhmum. Qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa kata Syekhul Islam? Asal dari makanan tersebut adalah halal bagi seorang muslim yang beramal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik bagi orang yang menjadikan itu sebagai bantuan untuk melakukan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk membuat dia berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidaklah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh berdosa dari apa yang mereka makan. Jadi tidak masalah, tidak mempunyai dosa seorang yang beriman dan beramal saleh makan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa hukum asal makanan tersebut halal, dan juga sekalipun dia halal akan tapi harus dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya sesuatu yang halal ini dalam rangka pemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi haram. Apa kata beliau? Oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada sesuatu yang mubah untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seseorang memberi daging atau roti bagi orang yang minum khamar, dan tidak boleh membantu orang di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang halal dan tidak bersyukur, maka dia juga dicela. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari itu akan ditanyakan tentang nikmat. Berarti dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita dapatkan 3 kesimpulan. Pertama, dihalalkan bagi seorang muslim memakan makanan yang halal, akan tetapi harus untuk berbuat ketaatan kepadanya. Dan yang kedua, tidak boleh menggunakan sesuatu yang halal untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti memberi daging kepada peminum khamar untuk dia teguh dan kuat untuk minum khamar, maka itu haram. Dan yang ketiga, bahwa nikmat, bahwa makanan yang halal harus disyukuri. Kalau seandainya tidak disyukuri, berarti dia jatuh ke dalam hal yang tercela. Kemudian kaidah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala sesuatu yang diharamkan tentang makanan dan minuman. Jadi tidak ada sesuatu yang haram kecuali Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an atau telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Dan sesuatu yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan sunnah tentang halal dan haramnya, maka hukum asalnya halal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilayhi." Sungguh telah diterangkan kepada kalian apa yang telah diharamkan atas kalian kecuali dalam keadaan darurat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyan, fala tabhathu anha." Dan Rasulullah SAW mendiamkan segala sesuatu sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kalian tanpa lupa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu sebagai bentuk kasih sayang tanpa lupa. Maka janganlah dicari-cari tentang hukumnya. Jadi sesuatu yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah akan halal dan haram sebuah makanan atau minuman, maka hukum asalnya halal. Apa yang didiamkan oleh syariat tidak disebutkan apakah itu halal atau haram, maka hukum asalnya halal. Makanya setiap yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dari pengharaman makanan atau minuman dan pakaian, maka tidak diperbolehkan untuk diharamkan.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal yang diharamkan.